Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang putusan sengketa hasil Pilkada 2020. Dalam sidang yang digelar secara daring sejak Kamis 18 Maret hingga Senin 22 Maret, MK mengabulkan permohonan calon gubernur Kalimantan Selatan, Denny Indrayana, dan wakilnya, Difriyadi, yang menggugat kemenangan pasangan petahana Sahbirin Muhyiddin. Telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang pada tempat-tempat tersebut. Dalam putusannya, MK memerintahkan KPU Kalsel untuk menggelar pemungutan suara ulang di 6 kecamatan dan 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Putusan ini harus dilaksanakan paling lambat 60 hari kerja sejak putusan dibacakan. Cagup Kalimantan Selatan, sang penggugat perkara, Denny Indrayana, optimistis akan memenangkan pemungutan suara ulang di Kalimantan Selatan. Dengan demikian kami punya waktu lagi untuk menegaskan perjuangan politik tanpa uang dan tanpa curang di Kalimantan Selatan. Ke depan kami optimis, berkeyakinan bahwa kemenangan bisa kami raih tetap dengan cara-cara yang terhormat dan bermartabat, dan tetap dengan semangat untuk membawa perubahan. Pemungutan suara ulang di Kalsel adalah termasuk satu dari 32 perkara yang diputus Mahkamah Konstitusi. 16 perkara diantaranya diperintahkan MK untuk melakukan PSU atau pemungutan suara ulang. 16 perkara PSU tersebut terdiri dari sengketa Bupati Teluk Wondama, Bupati Yalimo, Bupati Nabire sebanyak 2 perkara, Bupati Morowali, dan sengketa pemilihan Gubernur Kalsel. Selanjutnya, sengketa pemilihan Bupati Labuan Batu Selatan, Bupati Halmahera Utara, Bupati Labuan Batu, Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, dan Bupati Rokan Hulu. Lalu ada sengketa pemilihan Bupati Mandailing Natal, Bupati Indragiri Hulu, Gubernur Jambi, Wali Kota Banjarmasin, dan Bupati Bovendigul. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 372 Ayat 1 mengatur bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Selain itu, pada ayat 2 disebutkan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pembukaan kotak dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan aturan undang-undang. Kemudian jika terbukti, petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan. Lalu, jika terbukti, petugas KPPS merusak lebih dari 1 surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Dan atau pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap maupun daftar pemilih tambahan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, ada sejumlah aturan yang membolehkan pemungutan suara ulang atau PSU digelar yang baru saja kami sampaikan dalam paket pengantar tadi untuk dialog atau pembahasan dalam Sapa Indonesia pagi hari ini. Dalam sidang Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan ada cukup banyak ternyata, ada 16 perkara pemilihan kepala daerah yang harus dilakukan PSU, pemungutan suara ulang. Nah, kita akan mencermati putusan coblos ulang di sejumlah pilkada serentak yang sudah berlalu dan akan kita bahas bersama Komisioner Bawaslu, Bang Frits Edward Siregar, dan kemudian ada juga anggota Dewan Pembina Perludem, Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, Bang Frits, salam sehat, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Titi. Ya. Pagi Bang Frits. Ya, saya selalu kalau ketemu Mbak Titi sama Bang Frits dan kemudian ada apa yang kemudian diberitakan oleh di media, terutama dari Mahkamah Konstitusi hari Senin lalu ini kita belajar demokrasi lagi, begitu ya Mbak Titi sama Bang Frits, dan juga untuk pemirsa Sapa Indonesia ya kan. Cukup banyak ini ternyata yang kemudian harus diulang ya Bang Frits. Bawaslu menanggapinya seperti apa? Ini karena artinya kan
ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ternyata di pilkada serentak yang sudah kesekian kali kita lakukan, belum ditambah pilpres dan lain-lain begitu, dan pileg gitu. Bang Frits, apa yang terjadi itu di daerah? Ya, sebenarnya Mas, kalau kita lihat dari 132 perkara yang diregistrasi di Mahkamah Konstitusi, kan ada 32 yang akhirnya bisa masuk ke dalam proses pemeriksaan, di mana 100 itu dismisal. Jadi ada 32, dan juga dari 32 itu ada 16 putusan yang memerintahkan untuk pemungutan suara ulang. Tapi kita juga jangan lupa ada satu juga putusan yang memerintahkan untuk penghitungan suara ulang, yaitu di Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat. Jadi Mas, kalau biasanya Mahkamah Konstitusi menetapkan jumlah suara yang benar, tetapi memang pada masa ini dari 17 putusan yang terakhir ini, Mahkamah Konstitusi tidak ada menyatakan suara yang benar, tetapi langsung memerintahkan ada satu untuk penghitungan suara ulang dan juga ada 16 untuk pemungutan suara ulang. Ya, ini yang harus segera disiapkan oleh KPU dan Bawaslu dalam proses persiapan untuk pemungutan dan penghitungan suara tersebut, Mas. Jadi kalau kita melihat ini kan rangkaian dari berbagai proses pemilihan. Jadi ada 270 daerah yang melakukan proses pemungutan suara, dan ada 16 yang harus diulang dan satu yang harus diulang penghitungannya. Kalau kami melihat bahwa ini sebuah proses yang kita semua, kalau kita bisa melihat, Mas, ada 3 persoalan besar sebenarnya. Satu persoalan DPT-nya, jadi ada persoalan DPT ataupun DPTB yang masih harus diperbaiki oleh daftar KPU. Pemilih kita ini ya, oke. Ya, yang sama itu satu persoalan besar. Kemudian yang kedua adalah persoalan dengan persoalan administrasi kepemilihan ataupun kepemiluan terkait dengan pemungutan suara. Kalau kita bisa melihat itu bisa terbagi atas tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu, atau ada segel yang dirusak, atau ada para pemilih yang sudah tidak lagi berada di tempat tapi tetap diberikan hak pilih. Itu adalah persoalan kedua yang masih harus diperbaiki. Dan persoalan ketiga yang masih harus diperbaiki memang permasalahan pidana yang terjadi. Jadi kita masih menemukan ada sepertinya penggelembungan suara, kemudian tanda tangan yang dipalsukan, atau mobilisasi massa, itu masih terjadi. Jadi dari 3 kategori permasalahan tersebutlah yang harus kita antisipasi dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang ataupun penghitungan suara ulang. Ya, saya masih sedikit menyoroti sebagai orang biasa begitu yang mengikuti ini dari luar begitu. Kalau Mbak Titi dan Bang Frits kan langsung ada di dalamnya dan mengawasi langsung begitu. Kan yang tadi disebutkan Bang Frits, Mbak Titi, pakai bahasa saya mohon maaf nih, itu kan aturan-aturan yang dasar sekali dalam, kalau ini pertandingan gitu, itu kan peraturan pertandingan yang memang harus dilakukan begitu. Jadi pesertanya harus mentaati, tapi yang mengawasi juga harus ngelihat jangan sampai ada pemain di dalam pertandingan ini yang berbuat curang dengan melanggar aturan gitu. Kok masih bisa lolos sih yang basic-basic begini, kira-kira begitu saya membahasakannya. Masih bisa lolos hal-hal basic yang sebenarnya ada kan di TPS yang mengawasi dan lain-lain. Mbak Titi, itu apa yang terjadi? Apa ada yang tidak berfungsi di daerah atau seperti apa? Mbak Titi? Iya, betul. Jadi memang proses di Mahkamah Konstitusi ini, Mas Bayu, adalah mekanisme yang diberi. Halo Mbak Titi. Saya yang telepon dari Mbak Titi Anggra ini sebentar agak sedikit terputus, tapi gambar sebetulnya ada, jadi mudah-mudahan kami bisa menghubungi lagi. Halo Mbak Titi. Tampaknya belum ada. Saya ke Bang Frits dulu kalau begitu. Nah Bang Frits, apakah ada, artinya begini, saya kepingin sambil menunggu Mbak Titi nanti tersambung lagi. Mbak Titi sudah tersambung ya? Oke, sudah tersambung. Maaf tadi terputus. Ya, nggak apa-apa Mbak Titi.
Proses lanjutkan. di Mahkamah Konstitusi itu adalah bagian dari skema keadilan elektoral kita atau yang sering disebut sebagai electoral justice. Dan kalau kita lihat di dalam sistem keadilan elektoral Indonesia, khususnya untuk pilkada, ada proses berlapis atau ada skema berlapis yang diberikan oleh undang-undang. Mulai dari pengawasan yang melibatkan personel dan struktural pengawas pemilu yang cukup besar, lalu juga ada skema penanganan pelanggaran, penegakan hukum, dan sampai penyelesaian sengketa. Nah, ketika proses itu menghadapi misalnya hambatan di dalam saat tahapan penyelenggaraan pemilu atau pilkada berlangsung, Mahkamah Konstitusi diharapkan bisa menjadi mekanisme yang mengkoreksi itu semua. Memang tidak bisa diingkari bahwa dalam pelaksanaannya dengan kompleksitas pemilu kita, bisa saja pengawas atau pelaksana pemilihan, peserta pemilihan, dan bahkan proses penegakan hukum itu menjadi bagian dari proses yang tidak benar atau proses yang dianggap curang itu. Dan itu yang kemudian diupayakan melalui penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi. Makanya ketika di Mahkamah Konstitusi, kita bisa menemui hal-hal yang kemudian tidak mendapatkan penyelesaian ketika proses tahapan sedang berlangsung. Nah, ini kalau dilihat dari sisi angka sebenarnya juga tidak mayoritas ya Mas Bayu ya, kita juga perlu proporsional. Dari 270 daerah ini ada 17 daerah, 16 yang pemungutan suara ulang dan 1 yang penghitungan suara ulang. Untuk pemilihan gubernur dari 2 yang masuk ke persidangan pembuktian, jadi sebenarnya Mahkamah Konstitusi itu 100 awalnya itu sudah diputus dan itu tidak dapat diterima begitu ya. Nah, yang 32 ini ternyata 17 yang kemudian berlanjut kepada perintah pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang. Jadi dari sisi angka itu sebenarnya bukan mendominasi praktik pilkada di 2020. Tapi tetap saja dia menjadi catatan. Nah, catatan saya tadi menambahkan sedikit dari Pak Fritz, harus diakui pelaksanaan pilkada di tengah situasi pandemi ternyata menambah kompleksitas dan kerumitan kita di dalam melakukan pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum pemilihan. Termasuk misalnya ada yang unik Mas Bayu, ada 2 daerah yang Morowali Utara dan juga Halmahera Utara, itu akibat situasi pandemi berdampak pada penggunaan hak pilih, di mana ada keengganan pemilih untuk keluar dari perusahaan akibat prasyarat misalnya kalau mau masuk kembali ke perusahaan harus tes swab gitu ya, atau memastikan mereka tidak terpapar COVID-19. Nah, oleh Mahkamah ini disikapi dengan perintah melakukan pemungutan suara ulang dengan membentuk TPS khusus. Jadi di dalam di perusahaan tadi, betul, di dalam perusahaan tadi. Nah, ini kan artinya situasi pandemi sedikit banyak punya dampak dalam pemenuhan hak pilih warga negara. Nah, belum lagi tadi pengawasan yang mengalami hambatan terkait dengan misalnya situasi daerah, adanya perkebunan dan lain sebagainya, itu juga berdampak. Tapi memang persoalan DPT masih menjadi persoalan berulang. Betul. Pemilih Ini masih menjadi PR panjang kita pasti ke depan. Tapi ini menjadi bukti bahwa ini harus dibenahi sehingga kemudian kita betul-betul bisa punya data DPT yang solid, yang sulit untuk kemudian dimain-mainkan oleh siapapun. Kira-kira begitu ya, Bang Fritz sama Mbak Titi ya. Oke. Saya mau sedikit melangkah begitu dengan adanya perintah dari Mahkamah Konstitusi untuk PSU dan juga hitung ulang. Pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang begitu. Toh situasinya masih pandemi nih Bang Fritz nih. Dan waktu-waktunya begitu, koreksi saya misalnya untuk Pilgub Kalimantan Selatan hanya 30 hari. Hal-hal yang seperti ini nih apakah nanti bisa dijalankan dengan baik begitu, dan melihat situasi-situasi seperti masih pandemi ini, bagaimana kemudian ini akan bisa dilakukan? Koordinasinya sekarang seperti apa Bang Fritz? Boleh tahu? Ya, baik Mas, terima kasih. Kalau kita melihat putusan Mahkamah itu memberikan ada 3 tengah waktu. Ada yang diberikan putusan 30 hari, ada 60 hari, berbeda-beda ya? Hari. Berbeda-beda sesuai dengan kasusnya, karena misalnya ada misalnya pemungutan suara ulang, ada 3 TPS misalnya di daerah Labuan Batu. Atau misalnya ada yang 8 TPS. Atau misalnya seperti di Kalimantan Selatan, harus diulang 825 TPS.
Atau bahkan ada di 2 kabupaten yang harus diulang, seperti di Nabire dan juga di Bovendigul yang harus diulang. Jadi memang kompleksitasnya itu berbeda-beda. Tapi kalau kita mengacu kepada tahapan, maka kan kemudian yang kita tunggu yang adalah bagaimana tahapan yang akan dilakukan yang akan segera diputuskan oleh KPU. Karena kita harus segera, bukan hanya pada hari pemungutan suara, tapi kita terkait dengan persoalan DPT-nya. Kemudian bagaimana soal distribusinya. Tapi dan juga jangan lupa persoalan anggarannya juga yang harus dilihat, baik untuk anggaran KPU ataupun anggaran Bawaslu yang harus diulang bagaimana terhadap dengan pengadaan dan juga keamanannya. Jadi ini kan harus koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan petugas keamanan, baik TNI dan juga Polri. Dan juga, Mas, kalau kita lihat, selain persoalan teknis kepemiluan, yaitu hari pemungutan suara, kita masih punya hal-hal lain yang perlu menjadi perhatian. Misalnya, di beberapa daerah yang intensitas politiknya tinggi, misalnya seperti di Kalimantan Selatan, ada hari pemungutan suara. Tapi kan antara hari ini sampai di hari pemungutan suara itu kan tenggang waktunya jauh tuh misalnya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan makna daripada kampanye? Apakah boleh dilakukan kampanye atau tidak? Kalau kita mengacu kepada PKPU 8 tahun 2020 yang merupakan perubahan dari PKPU 18 tahun 2008 terkait dengan pemungutan suara, pasca putusan MK memang dikatakan tidak boleh kampanye. Tapi seandainya muncul sebuah kampanye ataupun sebuah kampanye terselubung, apakah itu sebuah pelanggaran atau tidak? Karena sekarang kita dalam masa memang belum ada penetapan, tapi kita memiliki teknis kepemiluan dan hal-hal di luar teknis kepemiluan yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itulah di mana peran daripada Bawaslu untuk melaksanakan fungsi pengawasan itu semakin dipertegas dalam proses-proses seperti ini untuk menjamin proses. Saya ngerti ini curhatnya Bang Frits ya ke kita semua ya. Saya terbayang nih ya Mbak Titi ya. Ya makanya itu tuh saya dengar cerita dari Bang Frits, ini harus itu. Ininya apakah kemudian perangkat-perangkat ini kemudian bisa melakukan ini semua dengan baik sehingga kemudian tidak menjadi sengketa berlarut-larut begitu. Nah, apa yang kemudian toh ini juga bukan yang pertama kali terjadi begitu. Udah pernah juga ada penghitungan suara ulang, tapi mungkin tidak tidak seluas atau tidak sebanyak ini mungkin saja terjadi. Nah, apa itu dari pengalaman yang terjadi penghitungan suara ulang dan yang sekarang ini, apa yang kemudian harus disiapkan sehingga paling tidak ini bisa berjalan dengan cukup efektif dan efisien, Bang Frits? Ya, kalau kita pertama adalah melakukan tentu saja koordinasi dengan KPU terkait dengan tahapan yang akan segera ditetapkan oleh KPU. Kalau dalam kurun waktu tertentu, misalnya 30 hari di Pilgub Kalimantan Selatan tidak terjadi, itu ada dampak-dampak apa begitu dari sisi hukum dan lain-lain untuk kepemiluan? Kalau kita melihat selama ini KPU itu selalu patuh kepada jadwal yang sudah diberikan, Mas, diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kita melihat bahwa kepatuhan itu harus dilakukan oleh KPU atau juga Bawaslu. Tapi kan kita juga harus segera mengaktifkan struktur lain, misalnya harus mengaktifkan pengawasan, harus mengaktifkan misalnya APPK, harus mengaktifkan kepolisian dan kejaksaan yang berada di dalam sentra Gakumdu, dan juga harus kembali meminta anggaran dengan Pemda, karena kita lihat bahwa NPHD kan belum tentu dia cukup untuk bisa melakukan PSU misalnya. Dan itu kan hal yang perlu juga dibahas, apalagi kalau kita bisa melihat misalnya kayak di Nabire dan juga di Bovendigul, di mana harus PSU 1 kabupaten, sedangkan kita tahu kondisi keuangan daerah tahun 2021 jadi tergerus untuk COVID kan? Sudah tergerus oleh COVID. Kemudian kita harus bisa lihat kemudian anggarannya seperti apa. Sedangkan kita harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Ini salah satu teknis yang harus segera disiapkan juga misalnya terkait dengan dukungan dari anggaran. Selain dukungan teknis, saya benar yang Mas bilang bahwa ini memang bukan yang pertama untuk PSU, tapi PSU
dalam kondisi seperti sekarang harus mematuhi protokol COVID, kemudian anggaran yang tidak seperti yang dulu-dulu, Ya. dan Inilah juga yang pertama kepatuhan- ya kan. dan juga bagaimana kita kembali merekrut pengawas, karena misalnya ada putusan mahkamah yang mengatakan Harus mengganti mempergunakan ya. KPPS yang ada atau harus mengganti. Sedangkan proses penggantian dalam suasana COVID kan juga membutuhkan waktu juga, Mas, proses seleksi ya, dan itu kan juga biaya. Ya, Mbak Titi, ada masukan ini bagaimana kemudian kita bisa optimis bahwa semua yang terjadi dalam sengketa ini dan sudah ada putusannya ini bisa berjalan semaksimal mungkin dalam dan memperbaiki hasil-hasil pilkada? Ya, yang pertama saya kira tadi menyambung yang awal disampaikan oleh Mas Bayu, penyelenggara dan pengawas juga perlu mengevaluasi dan merefleksikan kinerja jajaran mereka. Karena di beberapa putusan, misalnya ada sorotan, ini khususnya mumpung bersama Pak Fritz ya, terkait dengan kinerja jajaran pengawas di lapangan. Sehingga ada kondisi-kondisi yang menjadi terbiarkan. Ini juga perlu dievaluasi oleh Bawaslu soal kelayakan jajaran di lapangan di dalam melakukan pengawasan pemungutan suara ulang. Sebagai ilustrasi Mas Bayu, ada satu di Indragiri Hulu atau Inhu Riau, itu yang diulang itu hanya satu TPS. Dan di TPS itu DPT-nya ada 307 orang dan DPTB-nya ada 17 orang. Berarti kan melibatkan pemilih yang sangat sedikit. Bisa dibayangkan pertarungannya seperti apa, terutama karena selisih suaranya itu hanya 308 suara. Jadi 307 tambah 17 orang ini pasti akan menjadi sasaran dari para peserta pemilihan. Yang harus diperhatikan juga adalah kita harus mengantisipasi perlindungan kepada para pemilih kita. Jangan sampai karena selisih suara yang sedikit ini, maka pemilih akan mendapatkan tekanan melebihi dari proses pemilihan biasa. Baik tekanan yang sifatnya psikologis, kita tahu di daerah itu kontak sosialnya berbeda begitu ya kalau kita pilek-pilpres. Karena mereka pada dasarnya apalagi kalau satu TPS itu kan di satu dusun atau satu desa, mereka pasti saling kenal, saudara satu sama lain begitu. Saya tahu Mbak Titi ini memilih siapa, saya tahu Bang Fritz milih siapa, tahu saya ini sebenarnya pendukung siapa. Semua saling kenal dan inilah yang mungkin terjadi. Jadi dampak sosialnya bagi masyarakat juga ini akan terjadi. Kita jeda dulu, Bang Fritz nanti menanggapi juga mengenai kinerja Bawaslu begitu ya, hingga kemudian ini menjadi sengketa dan lain-lain. Kita jeda sebentar dan kemudian kita kembali lagi untuk melanjutkan diskusi kita.